Kalau orang kafir terbalik, kata Nabi SAW, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat penyiksa membawa kain kafan dari neraka dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan mengatakan kepadanya, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar, kata Nabi SAW. Ruhnya berserakan di tubuhnya. Maka malaikat maut akan menarik dengan keras. Ibarat seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Dan pada saat dia keluar, maka pada saat dia keluar dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dinaikkan ke langit. Baru di langit pertama saja, itu malaikat penjaga langit menolak. Malaikat penjaga langit menolak. Dia mengatakan, siapa fulan ini? Maka malaikat dari neraka yang bawa kain kafan dari neraka tadi yang membungkus ruhnya mengatakan, ini fulan bin fulan. Disebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Lalu kemudian para malaikat mengatakan di langit, semoga ruh ini tidak lewat di sisi kami. Jadi tidak dibuka pintu langit dan mereka semua berharap memohon kepada Allah agar ruh ini tidak lewat di sisinya. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Wa na'udzubillah. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Begitu masuk ke dalam kuburan, 3 langkah pengantar pulang, maka di saat itulah ya bisa atau dia akan kedatangan malaikat mungkar nakir dan bisa melihat malaikat, dan malaikat itu akan menanyakan kepadanya pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan seterusnya. Dia tidak bisa jawab. Kata Nabi SAW, dia hanya mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya ikut-ikut dulu orang bilang apa saja. Kata Nabi SAW, kalian akan diuji dalam kuburan kalian dengan pertanyaan tentang siapa aku. Dan orang beriman akan menjawab, dia adalah utusan Allah. Dan ada orang-orang kafir mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut orang bilang apa. Saya pernah dengar sih. Gitu. Nah kemudian setelah itu, dibukakan baginya pintu surga. Dia melihat keindahan yang luar biasa. Dan dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, cuman kamu yang gak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepadanya bau busuknya, panasnya. Dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau tidak akan pernah bisa selamat darinya. Maka si mayit ini, kata Nabi SAW, berikan bocoran buat kita. Mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang buruk, tampangnya menakutkan, baunya busuk sekali. Lalu dia bilang, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ya'udzubillah, zina, riba, apalah bohong, menipu, memukul, membunuh, semua ini akan jadi wujud makhluk yang akan menakutkan nanti di kuburan, akan menemani orang ini. Lalu kemudian pada saat itu kata Nabi SAW, Allah utus kepadanya malaikat yang membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu karena beratnya. Semua jin dan semua manusia miliaran jumlahnya, mereka tidak mampu membalikkan kalaupun mereka bersatu. Malaikat ini kata Nabi SAW, Allah utus tanpa punya pendengaran dan penglihatan. Ya. Bagaimana Allahu alam. Tapi dia akan menghantamkan besi itu ke kepala mayit ini, maka mayit itu akan hancur lebur dan teriak. Teriakannya didengarkan oleh semua makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika. Jadi saking kerasnya. Tapi hewan-hewan segala macam dengar. Kalau jin sama manusia tidak mendengar. Lalu kemudian dalam riwayat Bukhari yang lain, Allah akan buat dinding kuburannya akan menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini. Kemudian hancur, diutuhkan kembali. Kemudian begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka terjadi cambukan dan jepitan. Cambukan dan jepitan terus begitu. Kata Nabi SAW, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Maka itu ada siksaan sampai menjelang hari kiamat nanti. Nah ini kenapa dikatakan dalam judul kita azab dan nikmat kubur. Karena memang keadaannya akan seperti itu. Keadaannya akan seperti itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Banyak buktinya, Nabi SAW pernah lewat kuburan, kemudian beliau mendengar suara gemuruh. Lalu beliau mengatakan, sungguh itu adalah kuburan orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburan. Ada juga yang lewat di satu kuburan yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, kuburan siapa ini? Maka mereka mengatakan, ini kuburan yang sudah lama ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya kalian akan dihukum atau disiksa oleh Allah SWT di kuburan tergantung daripada kadar kesalahan yang ada. Dan sekian riwayat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diantaranya hadis Bukhari yang masyhur. Waktu beliau lewat di dua kuburan lalu beliau mengatakan sesungguhnya
Dua penghuni kuburan yang sedang disiksa oleh Allah SWT dengan dua dosa yang dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi dia bagian dari dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, ya, sehingga najis gitu kan. Dan yang satu itu suka menyebarkan adu domba. Nah ini yang banyak orang anggap remeh, tapi itu penyebab siksa kubur. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini.